agar supaya lebih klik lagi, istilah gampangnya ya, supaya lebih klik lagi, ini saya beritahu inti-intinya. Inti daripada laku murni menuju suci. Awalnya kan kita laku murni menuju suci. Bahkan semua orang tanpa terkecuali loh ini ya, tanpa terkecuali semua orang termasuk kita itu awalnya adalah laku murni menuju suci. Ini disadari nggak disadari ya. Kenapa laku murni menuju suci? Dikarenakan kita berbahan dari suci, berasal dari suci, berkehidupan suci, berpisah dengan suci sekalipun kita tetap masih dalam keadaan suci ya. Kita kan awalnya berbahan dari suci ya, semuanya itu intinya itu ya, intinya. Tapi kalau dipreteli ya panjang, makanya saya ngambil intinya saja. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu asalnya dari suci. Lah, dari berbahan suci inilah dicipta dengan suci ya, dicipta dengan suci, kemudian diberi tugas suci. Karena diberi tugas, akhirnya kan harus meninggalkan suci yang menjadi asal usul tadi. Ada yang bertugas jadi manusia, ada yang bertugas jadi hewan, ada yang bertugas jadi tumbuh-tumbuhan, ada yang bertugas jadi air, jadi api, jadi apa saja itu ya. Nah, itu kan tugasnya. Nah, itu setelah mendapatkan tugas kan berpisah dengan asal usulnya tadi, yaitu suci ya. Walau seperti itu tetap dalam keadaan suci. Tetap dalam keadaan suci. Sebab karena itu tidak ada masalah. Karena dalam keadaan suci itu tadi, sehingganya nggak ada masalah. Masalah apapun sesungguhnya nggak ada awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, dikarenakan manusia itu adalah kecerdasannya Tuhan. Kecerdasan Tuhan itu ada pada makhluk yang disebut manusia hidup. Jadi manusia hidup itu bentuk kecerdasan Tuhan. Nah, saking cerdasnya si manusia ini, akhirnya melampaui Tuhan. Bermasalahlah dia, akhirnya bermasalah karena melampaui Tuhan kan. Tuhan belum berkata-kata sudah berkata-kata duluan ya. Tuhan baru berencana, dia sudah melakukan duluan. Tuh manusia. Nah, sejak itu manusia hidup mulai bermasalah. Nah, sejak manusia hidup itu bermasalah, hidup kan nggak pernah lupa ini dengan asal usulnya ya. Yang punya lupa itu kan saudara empat kita, empat anasir kita itu yang punya lupa. Kalau hidup kan tidak punya lupa dia dengan asal usulnya. Nah, dikarenakan bermasalah, hidup ini kan tidak mau. Bermasalah kan tidak mau dia hidup itu, karena masalah itu bukan kehidupannya dia ya. Makanya dia tidak mau. Nah, karena dia tidak mau bermasalah, dirundung masalah, makanya hidup ini berkehendak kembali kepada suci lagi supaya nggak ada masalah-masalah itu tadi. Lah, kehendak hidup kembali kepada suci ini nggak dihiraukan sama empat anasir, sama sedulur papat nggak dihiraukan. Lah, karena ketidaktahuan, nah sehingganya kita selalu melakukan kehendak empat anasir ini, sedulur papat ini tadi, bukan kehendak hidup yang mengajak kita kembali kepada suci. Nah, sesungguhnya kita itu sedang laku murni karena hendak menuju suci. Namun dikarenakan yang diikuti itu bukan kehendak hidup, sehingganya tidak sampai-sampai ke suci, itu tidak sampai-sampai. Apapun yang kita lakukan loh itu ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, bahkan perbuatan jahat sekalipun, itu ngertinya bisa sampai ke suci, ngertinya, makanya dilakukan. Karena tidak tahu kan. Kalau tahu, tidak mungkin kan. Tuh. Jadi kejahatan apapun tidak bisa disalahkan, soalnya tidak tahu. Ya. Nah, dengan itu
kita bisa mengambil kesimpulan sesungguhnya sejak kita itu bermasalah, kita mulai dari itu kita itu menuju ke suci. Hanya saja petunjuk hidup tidak kita ikuti, kehendak hidup ini tidak kita ikuti, yang kita ikuti kehendak 4 anasir. Ya, ini yang menjadikan tidak bisa sampai ke suci. Masalahnya tambah lagi dan tambah lagi seperti itu. Lah, inti daripada laku murni menuju suci adalah Wahyu Pancalaku kelima. Ya. Intinya laku murni menuju suci adalah Wahyu Pancalaku kelima atau iman bagian kelima, yaitu menebar cinta kasih sayang. Artinya dikarenakan laku murni menuju suci, intinya adalah menebar cinta kasih sayang Gusti atau Tuhan. Laku murni menuju suci itu bergantung dari itu. Bergantung dari seberapa sering dan seberapa banyak kita melakukan penyebaran cinta kasih sayang Tuhan ini tadi. Semakin sering, semakin banyak kita melakukan penyebaran cinta kasih sayang Tuhan kepada sesama makhluk hidup, laku murni menuju sucinya ya cepat selesai. Nah, cepat selesai, entah bagaimana caranya, yang pasti cepat selesai. Entah itu dalam lelakunya terus ketemu Wahyu Pancagaib, atau melalui kabar bisa ketemu Wahyu Pancagaib dan lain sebagainya. Penyelesaiannya kan di situ. Penyelesaian laku murni menuju suci adalah bertemu dengan Wahyu Pancagaib, bertemu dengan jati dirinya. Itu intinya di situ. Jadi laku murni menuju suci penentunya adalah menebar cinta kasih sayang Tuhan kepada sesama makhluk hidup. Nah, itu seberapa sering dan seberapa banyak di situ. Di dalam laku murni menuju suci, ada yang namanya laku patrap samadhi mijil sowan, laku patrap samadhi mijil sampurno, dan laku patrap samadhi mijil toto lenggah. Laku patrap samadhi mijil sowan itu adalah untuk menjaga otak atau pikiran. Sedangkan laku patrap samadhi mijil sampurno adalah untuk membuka hati atau batin. Sedangkan patrap samadhi mijil toto lenggah adalah untuk menjaga, untuk membuka ya, menjaga, membersihkan, dan menyempurnakan. Jadi laku patrap samadhi mijil toto lenggah adalah untuk menyempurnakan atau ya untuk menyempurnakan syahwat atau kelamin. Itu intinya di situ. Di dalam laku murni menuju suci ada 3 hal itu. Ada banyak sesungguhnya, namun yang terpenting dan terutama adalah patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah. Membuka, membersihkan, dan menjaga. Patrap samadhi mijil sowan untuk membuka otak atau pikiran. Patrap samadhi mijil sampurno untuk membersihkan hati atau batin, dan patrap samadhi mijil toto lenggah untuk menjaga kelamin atau syahwat. Itu di dalam laku murni menuju suci. Yang menjadi inti adalah Wahyu Pancalaku yang kelima, yaitu menyebar cinta kasih sayang Tuhan kepada sesama makhluk hidup. Itu intinya. Lah, di dalam laku patrap mijil sowan, mijil sampurno, dan mijil toto lenggah ini masing-masing juga memiliki inti yang berbeda-beda, ya, memiliki inti yang berbeda-beda. Patrap samadhi mijil sowan adalah keadaan menghadap antara hidup dan maha hidup. Jadi patrap samadhi mijil sowan berhadapannya antara hidup
dan Maha Suci hidup. Nah, itu intinya ada di seberapa kuat wahyu pancalaku atau keimanan kita. Jadi penentu daripada patrap samadhi mijil sowan adalah wahyu pancalaku atau iman kita, seberapa kuat di situ. Artinya seberapa pasrah kita kepada Tuhan, seberapa menerima kita dengan keputusan Tuhan, seberapa kita mempersilahkan kuasa Tuhan. Dengan seperti itu kita pasti bisa merasakan kenyataan Tuhan dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Nah, intinya ada di situ untuk patrap samadhi mijil sowan. Karena apa? Karena di dalam patrap samadhi mijil sowan itu hidup kita berhadapan dengan Maha Hidup. Dan berhadapannya hidup kita dengan Maha Hidup itu bertanggung jawab atas 4 anasir atau sedulur papat dan raga kita. Jadi tidak asal menghadap. Hidup kita itu tidak asal menghadap dengan Maha Hidup itu. Menghadapnya itu membawa tanggung jawab 4 anasir atau sedulur papat kita dan raga kita. Lah, semuanya itu ditentukan dari seberapa kuat wahyu pancalaku kita atau keimanan kita. Kalau wahyu pancalaku atau iman kita kuat, ya tanggung jawab dari 5 perkara ini bisa disempurnakan oleh hidup kita ketika berhadapan dengan Maha Suci hidup. Itu rahasia yang ada di dalam patrap samadhi mijil sowan. Bisa paham itu? Bisa. Artinya seluruh perbuatan mutmainah, ya, seluruh perbuatan aluama, seluruh perbuatan amarah, seluruh perbuatan supiyah, dan semua beban yang ditanggung oleh raga itu ditanggung jawab oleh hidup. Kalau wahyu pancalaku kita atau iman kita kuat, dipertanggungjawabkan. Nah, sehingganya nanti ketika kita istirahat tidur dan bangun dari tidur, kita itu sudah bersih lagi, nggak punya tanggung jawab itu tadi, ya, nggak punya tanggung jawab. Karena apa? Karena seluruh perbuatan 5 hal ini tadi sudah disempurnakan oleh hidup ketika mijil sowan itu tadi. Paham ya? Nah, itu bergantung dari seberapa kuat wahyu pancalaku atau iman kita ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sowan itu. Makanya proses paling banyak dialami oleh seorang pelaku yaitu ada di patrap samadhi mijil sowan. Jadi ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sowan itu ada banyak proses yang akan kita hadapi, ya, karena itu semuanya kelakuan daripada sedulur papat kita yang sedang ditanggung jawab oleh hidup kita. Seberapa kuat wahyu pancalaku atau keimanan kita, artinya seberapa kita bisa diam menghadapi proses-proses itu tadi. Itu inti rahasianya patrap samadhi mijil sowan. Nah, kalau patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil sampurno adalah bentuk usaha untuk membersihkan diri. Bentuk usaha untuk membersihkan diri. Dan diri yang dimaksud di sini bukan diri pribadi saja. Karena apa? Karena di dalam wahyu pancalaku ada cinta kasih sayang. Ya, di dalam wahyu pancalaku ada cinta kasih sayang. Artinya pribadi yang kita maksud di sini adalah pribadi seluruh keluarga. Ya, bukan pribadi diri sendiri, tapi pribadi seluruh keluarga. Inti rahasianya di dalam patrap samadhi mijil sampurno adalah ada di diamnya ketika bersamadhi. Inti rahasianya ada di situ. Artinya semakin kita bisa diam dalam waktu yang lama ketika bersamadhi di dalam patrap mijil sampurno, semakin luas yang berhasil kita bersihkan, yang berhasil kita sempurnakan.
Nah, itu ukurannya 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Itu ukurannya ke situ. Nah, itu bergantung dari seberapa lama bisa diam di dalam samadhi ketika melakukan patrap mijil sampurno. Ada di situ. Paham nggih? Jadi semakin lama samadhinya setelah mijil sampurno sebelum singkir, semakin lama dia bersamadhi, dan lamanya bersamadhi itu bisa benar-benar bisa diam, ya semakin luas. Yang bersih semakin luas, yang tersempurnakan semakin luas. Sampai ke leluhur-leluhur kita yang mungkin ada yang belum sempurna dan lain sebagainya kan. Nah, itu udah ikut tersangkut. Yang ketiga adalah patrap samadhi mijil toto lenggah. Patrap samadhi mijil toto lenggah ini adalah bentuk upaya menata, Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Inti rahasianya patrap samadhi mijil toto lenggah itu ada di seberapa bersih otak atau pikiran kita atau Baitul Makmur kita. Seberapa bersih hati atau batin kita, dan seberapa bersih kelamin atau syahwat kita. Nah, itu bergantung di situ. Semakin bersih otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya, dan terjaga kebersihannya, ya semakin tertata kehidupannya. Tentang apapun itu, semakin tertata kehidupannya. Sebab karena itu, waktu yang paling tepat untuk melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah adalah di pagi hari setelah bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidur, kan kita belum berpikir apa-apa tuh. Nah, kita dahulukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi ketika kita bangun dari tidur di pagi hari, kan kita belum mikir apa-apa tuh. Nah, kita melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Paham nggih? Lah kalau patrap samadhi manunggal jati, nah, inti rahasianya seberapa baik kita mengenal diri. Ya, seberapa baik kita mengenal diri kita. Artinya, seberapa mengertikah kita, seberapa pahamkah kita, seberapa tahukah kita tentang apa dan bagaimana ini wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Lah, bergantung di situ dia. Ini patrap samadhi manunggal jati. Lah, kalau patrap samadhi manunggal jati ini bukan kelas laku murni menuju suci. Ya. Patrap samadhi manunggal jati itu bukan laku murni menuju suci, melainkan kelanjutan daripada laku murni menuju suci, yaitu laku suci menuju kehidupan yang langgeng atau kehidupan yang abadi. Itu patrap samadhi manunggal jati. Dan patrap samadhi manunggal jati atau laku suci menuju abadi atau laku suci menuju kelanggengan ini bergantung dari seberapa baik kita mengenal diri, atau dari seberapa mengerti kita, seberapa paham kita, seberapa tahu kita tentang wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Nah, dia bergantung di situ. Semakin tinggi ilmu pengertiannya, semakin tinggi ilmu pemahamannya, semakin tinggi ilmu pengetahuannya tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, ya semakin mudah melakukan patrap samadhi manunggal jati. Paham ya? Nah, salah satunya adalah itu. Nah, itu sebenarnya masih bisa dikupas itu ya. Itu masih bisa dikupas. Seperti halnya kunci. Kunci adalah mutmainah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya air. Tempatnya di mata, tugasnya menyaksikan. Sikapnya manembahing kawula Gusti.
sifatnya pasrah kepada Gusti, itu masih bisa dikupas. Nggak berhenti di situ, ya. Itu masih bisa dikupas. Yang kedua, Paweling. Paweling adalah aluamah, saudara kita aluamah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya angin. Tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Sikapnya manunggaling kawula Gusti, sifatnya menerima keputusan Gusti. Itu masih bisa dikupas loh, ya. Jangan dikira sudah mati di situ ya, udah paten di situ, enggak. Itu masih bisa dikupas. Nah, ini bergantung dari seberapa baik kita mengenal ini. Manunggal jati itu dari situ. Terus yang ketiga, asmo sejati, yaitu hidup kita sendiri. Bahan dan asal usulnya dari dat hidup, tempatnya di jantung, tugasnya menghidupi, sikapnya leburing kawula Gusti, sedangkan sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Itu juga masih bisa dikupas. Yang keempat, mijil. Mijil adalah saudara kita amarah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya api, tempatnya di telinga, tugasnya mendengar, sikapnya sampurnaning kawula Gusti, sedangkan sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Itu juga masih bisa dikupas. Dan yang kelima, tentang wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku, adalah singkir. Singkir adalah saudara kita supiah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya bumi, tempatnya di lidah, tugasnya merasakan atau menikmati, sikapnya sampurnaning pati urip, sedangkan sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti atau Tuhan. Itu pun masih bisa dikupas. Contoh kupasannya sebagai berikut supaya panjenengan lebih klik lagi, ya. Contoh nih seperti ini. Di dalam perenungan, ya, di dalam perenungan, wahyu panca gaib adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, isinya raga kita sendiri. Saya bisa bergerak, otak, hati, kelamin saya bisa bergerak karena adanya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer ini, sehingga saya bisa itu, bisa ini, dan lain sebagainya. Maka wahyu panca gaib itu sedulur papat kalimo pancer. Kunci adalah mutmainah. Mutmainah itu bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya air. Tempatnya di mata. Tugasnya menyaksikan. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Oh, berarti nih, ini contoh kupasannya ya. Berarti ketika tubuh saya melakukan patrap kunci ini kehendak mutmainah. Oh, berarti ketika bibir saya bergerak berkata-kata atau hati saya bergerak membaca bacaan kunci ini kehendak mutmainah yang menggerak-gerakkan hidup, namun atas kehendak mutmainah. Salah satu contoh kupasannya seperti itu. Nah, begitu juga ketika berarti paweling itu kan aluama. Oh, berarti ketika raga saya melakukan patrap paweling ini kehendak aluama. Ketika mulut saya atau hati saya membaca bacaan paweling ini atas kehendak aluama, digerak-gerakkan oleh hidup. Begitu juga seterusnya, itu salah satu kupasannya. Ya. Semakin baik kita mengenal hal-hal ini, semakin baik patrap samadhi manunggal jatinya. Itu masih bisa diotak-atik. Ini kayaknya masih belum ada ini yang bisa mencerna sampai ke situ itu. Dan pasti masih ada banyak nih yang siapa ini sebenarnya yang patrap ini, yang baca kunci ini siapa lah, udah dijelasin kayak gitu masih nanya-nanya. Ini yang bergerak ini siapa, yang membaca kunci ini siapa, masih bergerak, padahal udah dijelasin kayak gitu kan. Tuh. Jadi nggak ada habisnya kalau dikupas, nggak ada habisnya. Kalau dikupas tuh nggak ada habisnya.
kalau seluruh air laut itu dijadikan tinta, seluruh daun dijadikan rontalnya, tidak akan cukup untuk menulis ini, tidak akan cukup. Nah, jadi wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer sebagai isi raga kita ini saling bekerja sama. Mereka berlima itu saling bekerja sama. Sesungguhnya loh itu ya, sesungguhnya itu saling bekerja sama, saling membantu, seia sekata. Jadi nggak ada bertengkarnya gitu loh, nggak ada bertengkarnya. Mereka saling bertengkar, saling berdebat, saling berebut arah itu, arah ini, itu karena mereka tidak saling mengenal. Mereka tidak saling mengenal kan, gitu ya. jadi di situ nggak harusnya tidak ada proses, tetap ada proses, itu tetap ada, tapi prosesnya tidak mengerikan dan tidak lama. Kalau ilmu pengertian kita, ilmu pemahaman kita, ilmu pengetahuan kita tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu begini. Tapi kalau kurang, ya ini prosesnya lama, ngeri lagi. Gerak-gerik itu adalah gerak-gerik hidupnya. Lah itulah gerak-gerik hidup yang menggerakkan tubuh dan menggerakkan otak, hati, kelamin kita, itulah yang disebut kesadaran. Nah, kesadaran ini kan gerak-geriknya hidup. Artinya ketika otak, hati, kelamin kita bergerak, itulah kesadaran hidup. Ketika tubuh kita bergerak, itulah kesadaran hidup. Namun jangan pernah lupa ada 5 kehendak di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada 5 kehendak. Walaupun semua yang menggerakkan, semua yang menggerakkan itu hidup ya. Kalau 4 anasir dulu papat kita tidak bisa menggerakkan itu tidak bisa. Dia bisanya cuma berkehendak doang. Cuma berkehendak dia bisanya. Yang menggerakkan, yang bisa menggerakkan, yang bisa menggerakkan itu hidup. Tapi jangan lupa ada 5 kehendak di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada 5 ruh. Masing-masing ruh ini memiliki kehendak masing-masing, sendiri-sendiri. Artinya ada 5 kehendak kan di dalam diri kita. Nah, ini yang menjadikan manusia sering bermasalah di sini. Nah, ketika kita melakukan patrap samadhi, mereka berlima ini saling mendukung, saling bekerja sama. Misal seperti yang sudah saya contohkan tadi, ketika kita melakukan patrap kunci. Patrap kunci, karena kunci itu adalah mutmainah, berarti patrap kunci ini kan kehendaknya mutmainah. Karena kunci ini adalah mutmainah, berarti ketika kita membaca kunci, entah itu di dalam hati atau lesan, nah itu kehendaknya mutmainah. Yang menggerakkan hidup, yang menggerakkan hidup didukung oleh aluamah, oleh amarah, oleh supiyah, itu yang dukung ya, didukung. Jadi patrap kunci adalah kehendak mutmainah, bacaan kunci adalah kehendak mutmainah yang menggerak-gerakkan hidup, didukung oleh aluamah, amarah, supiyah, dia dukung di situ. Lah nanti ketika kita paweling, nah paweling ini kan aluamah, artinya patrap paweling ini kehendak aluamah. Bacaan paweling juga kehendak aluamah, digerak-gerakkan oleh hidup, didukung oleh mutmainah, oleh amarah, oleh supiyah, gitu. Begitu juga ketika asmo sejati. Asmo sejati itu kan hidup, artinya asmo sejati itu kan kehendak hidup. Yang menggerak-gerakkan ya hidup itu sendiri, didukung oleh mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Begitu juga mijil, karena mijil adalah amarah, berarti patrap mijil itu kan kehendak amarah. Bacaan mijil juga kehendak amarah yang menggerak-gerakkan hidup, didukung oleh mutmainah, aluamah, dan supiyah. Kelima, singkir. Singkir adalah supiyah. Artinya ketika kita patrap singkir, berarti itu kehendak supiyah. Membaca singkir itu juga kehendak supiyah, digerak-gerakkan oleh hidup, didukung oleh
mutmainah, aluamah, amarah. Itu salah satu pengkajiannya. Itu aja masih bisa dikupas lagi. Tapi masa iya kupasannya harus dari saya terus, nggak bisa ngupas sendiri. Ya? Nah, seperti itu. Lah, patrap samadhi manunggal jati bergantung dari seberapa baik kita bisa menguraikan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku tentang diri kita sendiri. Itu bergantung di situ. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kesimpulannya apa? Lalu yang mencari siapa? Yang dicari siapa? Kalau sudah seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti yang mencari siapa, yang dicari siapa? Ya, lawang mereka berlima semua. Lah, kalau kehidupan kita senantiasa seperti itu, nggak ada masalah yang bisa nyentuh kita, itu nggak ada. Sial, kecelakaan yang bisa menyentuh kita itu nggak ada kalau seperti itu. Bahkan karma tidak bisa menyentuh kita kalau kehidupan kita senantiasa seperti itu. Oke, tadi bisa kan melakukan patrap manunggal jatinya? Tambahan pemahaman ini harus lebih bisa. Ya. Nah, ilmu pengertian kita, ilmu pemahaman kita, dan ilmu pengetahuan kita tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib akan mendukung kita lebih bisa diam. Ya, lebih bisa diam. Karena dengan bahasan tadi, berarti kan sesungguhnya hak mereka berlima kan? Ya, kita cuma nonton aja kan. Artinya kita semakin bisa diam, semakin memahami apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib, kita semakin bisa diam ketika bersamadhi. Semakin mengerti, semakin bisa diam. Semakin mengetahui, semakin bisa diam. Semakin bisa diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Dan semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, semakin tercerahkanlah kita. Itu rahasianya ada di situ. Ini banyak yang masih nanya-nanya itu, yang patrap sih ya. Kalau secara awam Pak Web berkata, nggak usah berdoa. Ngapain kamu berdoa? Yang berdoa siapa? Yang didoain siapa? Nah, kalau dimasukkan ke wahyu panca gaib sama saja Pak Web. Yang patrap siapa? Yang baca kunci siapa? Udah dijelasin. Kan udah dijelasin, masih bertanya. Udah dijelasin. Nah, itu. Kunci adalah sabda, paweling adalah sabda, asma sejati adalah firman atau kalam, mijil adalah sabda, singkir adalah sabda. Lah, kalau kunci itu sabda, paweling itu sabda, asma sejati itu firman, mijil itu sabda, singkir itu sabda, harus diapain? Mbak, harus diapakan? Harus dinyatakan kan? Harus digenapi kan? Harus dilakukan kan? Nah, bukan dipolitiki, bukan dimanipulasi. Kunci adalah sabda, paweling adalah sabda, asma sejati adalah firman, mijil adalah sabda, singkir adalah sabda. Sabdanya siapa? Sabdanya hidup. Ya, sabdanya hidup. Jadi sesungguhnya yang membaca bacaan kunci itu hidup, tapi dikehendaki oleh mutmainah. Maksudnya gitu. Klik ya. Karena mutmainah nggak bisa baca dia. Dia cuma bisanya berkehendak saja. Bergerak tidak bisa, membaca tidak bisa, ya. Melihat juga tidak bisa, padahal tugasnya melihat loh ya.
Mutmainah bertempat tinggal di mata, tugasnya melihat. Tapi sesungguhnya mutmainah itu tidak bisa melihat jika tidak digerakkan oleh hidup. Coba kalau hidupnya keluar, mati, bisa melihat nggak? Nggak bisa kan? Begitu juga dengan aluamah. Aluamah bertempat tinggal di hidung, tugasnya mencium atau menghirup. Sesungguhnya dia tidak bisa mencium, menghirup, itu tidak bisa, walaupun tempat tinggalnya di hidung, kalau tidak digerak-gerikkan oleh hidup. Artinya ketika hidup keluar dari jasad, mutmainah ini tidak fungsi, aluamah ini tidak fungsi, nggak bisa nyium dia, karena nggak ada penggeraknya. Ya. Tuh. Kayak gitu. Jadi mereka berempat itu bisanya cuma berkehendak, nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita kalau mengikuti kehendak mereka berempat, kacau, karena dia cuma teori, ya, nggak bisa, real nggak bisa. Dia cuma teori, dia cuma menguasai teori saja. Caranya mencium itu begini loh, cuma gitu aja dia tahu. Coba hidupnya pergi, bisa nggak dia nunjukin caranya mencium itu, bisa nggak kalau hidupnya pergi? Itu salah. Iya, begitu juga mutmainah. Caranya melihat dengan baik itu gini loh, ding 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 ding. Dia cuma berkehendak saja, teori saja yang dia kuasai. Teorinya orang melihat yang baik, caranya main mata itu seperti ini loh. Itu dia cuma menguasai teori. Coba kalau hidupnya pergi, bisa dia berteori? Nggak bisa dia. Tuh. Ya kan gitu. Seperti itu. Tadi paham ya? Prakteknya tadi paham ya? Ya. Nambah pahamnya lah. Coba bunyi, ada bunyi tapi saya tak paham. Ya. Bagi bantu. Jadi sebelum roh suci kita, sebelum roh kudus kita atau guru sejati kita melampaui 7 titik, kita masih menggunakan kesadaran loh ya. Kita masih belum nol loh ya. Kita masih belum telanjang. Kita masih menggunakan kesadaran. Dari awal sampai ke titik ke-7. Nah, setelah ada rasa di titik ke-7 itu baru kita lepas. Tidak ada yang kita gunakan sama sekali. Termasuk kesadaran pun tidak kita gunakan di situ ya. Sebelum mencapai itu kita masih bermain kesadaran itu ya. Masih bermain kesadaran. Karena hanya dengan kesadaran kita bisa merasakan rasanya keadaan titik hotspot cakra otak, titik kundalini nang, titik kundalini neng, titik hotspot cakra jantung, titik kundalini ning, titik kundalini nung, dan titik hotspot cakra kelamin. Hanya dengan kesadaran kita bisa merasakan rasanya. Artinya kita masih selalu menggunakan kesadaran sebelum melampaui 7 titik. Nah, setelah melampaui 7 titik baru semuanya kita lepas. Lepas semuanya. Ya, di situ sudah bersama, benar-benar diam total di situ. Sudah lepas semuanya ya. Sudah lepas semua. Ketika setelah memisahkan patra kunci seperti ini kan. Nah, ini masih menggunakan kesadarannya. Kalau kita tidak menggunakan kesadaran, kita tidak tahu. Ketika sampai di titik kundalini ning, titik kundalini neng, kita tidak tahu kalau tidak menggunakan kesadaran ya. Artinya kita masih menggunakan kesadaran di situ. Untuk Mas yang masih di Patrap sama di Mijil Sampurno, paham tadi ya? Jadi Patrap sama di Mijil Sampurno adalah bentuk usaha membersihkan diri. Diri yang dimaksud dikarenakan kita sedang berwahyu pancalaku, berarti bukan diri egois ya, mengait atau menyangkut seluruh keluarga besar kita, 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Dan itu pasti menguras energi ya. Itu adanya di samadhi setelah Mijil Sampurno dan sebelum singkir, adanya di situ. Jadi semakin lama panjenengan bersamadhi dan di dalam samadhi panjenengan bisa diam, semakin luas yang berhasil panjenengan bersihkan ya, yang berhasil panjenengan sempurnakan. Artinya
bukan cuma Sri Mawur, Bajang Wurung, Komo Wurungnya panjenengan sendiri, tapi juga Sri Mawur, Komo Wurung, Bajang Wurung, seluruh keluarga besar panjenengan tersempurnakan di situ. Jadi Bapak, kalau lepas ni balik rumah kita buat balik semula boleh lah. Iya, iya. Paham ya? Nah nanti untuk yang dari Malaysia, setelah selesai, ingat tidak ada habisnya ya. Kupasan tentang Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku itu nggak ada habisnya. Walaupun sudah saya rangkai satu piring, itu sama dengan satu piring kan, tinggal makan kan. Tapi itu masih bisa dibahas itu ya. Semakin baik kita mengenalnya, semakin kita bisa membahas. Oh, nanti semakin pendek O-nya. Pertama O-nya panjang dulu. Lama-lama jadi pendek. O-nya itu pendek, nggak panjang. Berarti udah paham beneran tuh. Udah ngerti bener, udah tahu bener tuh. Udah tahu banget ya. Kalau O-nya udah pendek itu, berarti udah. Nah, semuanya tentang diri kita, nggak ada yang bukan diri kita. Karena memang sesungguhnya semuanya ada di dalam diri kita, di luar diri kita itu hanya bayangannya saja. Jadi kalau kita mau meraih sesuatu yang ada di luar diri, masuk ke dalam diri, pasti kepegang. Lah megangnya nggak capek. Karena apa? Karena yang di luar mendatangi, bukan kita yang mendatangi. Gitu. Oke, nah, simple tapi jelas kan tadi ya. Ya mantap. Betul-betul kena buat sungguh-sungguh. Iya. Kunci. Nah itu kalau kalau kita sudah ahli gitu ya. Kalau kita sudah ahli, kita dapat merasakan gitu ya. Saya kasih contoh sekali lagi. Ini nyata ini ya, ini benar-benar real, benar-benar nyata gitu. Ketika saya patrap kunci, saya sudah ngerti banget nih, ngerti banget, paham banget, tahu banget apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku kan. Nah, ketika saya patrap kunci, karena saya tahu bahwa patrap kunci ini adalah kehendak mutmainah, dan saya membaca bacaan kunci Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Itu kehendak mutmainah ya. Digerak-gerikan oleh hidup, didukung oleh aluamah, amarah, dan supiyah. Lah dukungannya ini kita bisa dapat merasakan. Satu misal contoh, Gusti ingkang lupa kan, katakanlah lupa ini ya, lupa ini. Gusti ingkang ini si aluamah, si amarah, si supiyah, moho gitu, bantu mengingatin dia. Kan dia dukung ya. Kalau sampai ada bacaan yang kurang tepat, satu misal lagi, Gusti ingkang Maha Soceh. Nah, itu kan beda kan ya, bukan Gusti ingkang Maha Suci, tapi Gusti ingkang Maha Soceh. Bukan Soceh, suci gitu. Ketiga saudara ini bantu ngingetin gitu. Itu kita dapat merasakan secara nyata gitu. Saling mengingatkan kan dia. Satu misal contoh ketika Paweling yang paling rentan itu adalah Grat Trahino. Nah, Grat Trahino ini agak rentan ini ya. Satu misal, si Jiwahyu loro Grat Trahino. Nah, ini ngingetin. Bukan seperti itu. Nah, yang lainnya seperti itu nyata. Kalau sudah ahli di situ loh ya. Jadi ada keakraban gitu, ada keakraban di situ. Itu luar biasa sekali. Saya baca dia semua berdada tu yang batam. Iya seperti itu. Makanya
membaca bacaan kunci, membaca bacaan paweling, menyebut asmo, membaca bacaan mijil, membaca bacaan singkir, tidak mungkin salah. Karena apa? Karena kalau sampai tidak tepat, itu ada yang ngingetin. Hanya saja karena kita kesadarannya belum jadi ya, ketika diingatkan, ih bacaannya salah, nggak seperti itu. Nah kita tidak tahu itu, karena kita belum ahli. Kita angkat itu Pak, mutmainah ayat Ya, seperti ya. Ya, seperti itu. Oke, paham? Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Ya, sukses buat panjenengan.